Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Hernanda dari Teknik Informatika dengan NIM 190401118 dengan dosen pengampu Ibu Yulia Fatma dari mata kuliah Rekayasa Web. Izinkan saya pada video kali ini menyampaikan rangkuman yang telah saya catat dari materi webinar Kominfo yang disampaikan oleh pemateri Ibu Rini Kairani, Eskom Mkom, dengan judul materi Digital Skill atau Kemampuan Digital. Apa itu digital skill? Digital skill adalah pemantauan individu menggunakan perangkat keras dan piranti lunak operasi digital. Jika kita membahas tentang digital, akan bersangkutan dengan sosial media. Apa yang dimaksud media sosial? Adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara unsur satu dengan unsur lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi yang menggunakan jaringan internet. Sisi positif media sosial ini dapat meningkatkan produktivitas dan kemampuan diri atau kualitasnya. Jadi, contohnya jika kita memanfaatkan media sosial sebagai tempat dagang, memanfaat media sosial sebagai sarana belajar, karena ilmu dari media sosial ini juga dapat sebagai traveler online. Maksud dari travel online tersebut yaitu mendapatkan info atau dapat memesan tiket online pada media sosial ini. Jika kita memandang media sosial dari sisi negatifnya, yaitu menjadi candu dan terlalu sering cek media sosial, merasa tertinggal jika tidak online, produktivitas terganggu, semua yang dilakukan demi kepentingan media sosial, dan membandingkan diri dengan orang lain, terlalu memikirkan jumlah like, view, maupun followers, hilangnya momen interaksi di dunia nyata. Dari pengertian media sosial ini, kita dapat mengartikan sebagai suatu kegiatan berkomunikasi dan bersosialisasi media sosial, yaitu pemuda itu fitur-fitur yang memadahi semua seperti BBM, Line, Telegram, Facebook, Messenger, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi ini sangat bermanfaat dan memudahkan kita menggunakan secara baik dan tepat. Hal jika tidak sampaikan tentang skill media sosial, kita juga harus mempunyai kemampuan digital skill yang kita bahas tadi di digital skill. Itu kemampuan menyampaikan media sosial, mengelola media sosial, menggunakan media sosial dengan baik, dan lain-lain. Di media sosial ini dapat digunakan sebagai jejaring sosial dan ekonomis. Maksudnya, jejaring sosial itu sebagai sarana interaksi sosial terhadap orang baru atau orang lama yang telah kita kenal. Ada juga e-commerce di sini sebagai sarana bisnis secara online atau tidak langsung, seperti konten media sosial itu sendiri. Contohnya Facebook. Facebook mempunyai fitur iklan, dan fitur-fitur itu contohnya seperti business manager, fitur chat, fitur live, dan hal ini dapat menggunakan kita dalam bermedia sosial seperti Facebook itu sendiri. Nah, jika kita membahas atau menyangkutkan tentang media sosial dan digital skill, kita dapat menemukan yaitu content communities. Content communities itu membagi media sosial menjadi konten yang dapat dilakukan diantaranya pengguna itu sendiri. Contoh konten komunitas tersedia dalam skala besar untuk berbagai macam medianya, termasuk teks, foto, video, presentasi, PowerPoint, dan sebagainya. Contoh dari konten komunitas itu yaitu seperti YouTube. YouTube Edo adalah video berbagai
Video berbagi yang di dalamnya terdapat humor atau lelucon edukasi, hal politik, ilmu, dan lain-lainnya. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah tips sederhana penggunaan media sosial sesuai penggunaan media sosial dengan kebutuhan minat bakat yang kita punyai. Bagi yang memiliki fotografi atau membuat video, dapat menggunakan media sosial seperti Instagram dan YouTube, atau yang memiliki peminat dan bakat atau kegiatan bisnis dapat menggunakan fanspage di Facebook. Yang kedua, supaya tidak menjadi candu, batasi penggunaan media sosial sesuai kepentingan kita sendiri, dan usahakan untuk kita menjadwalkan waktu penggunaan media sosial itu. Lalu yang ketiga, apabila kebiasaan untuk sekedar melihat halaman-halaman media sosial, cobalah alokasikan waktu atau atur waktu sebaik mungkin. Seperti kita dikenal umum atau menunggu antrian itu tidak perlu untuk membuka media sosial tersebut. Dalam media sosial di sini tetaplah namanya mesin pencarian yang memudahkan kita mencari fitur-fitur yang kita sebutkan tadi seperti BBM dan lain sebagainya, atau mencari ilmu. Ilmu itu juga bisa menjadi mesin pencarian, adalah untuk mencari data produk atau layanan. Contoh mesin pencari itu seperti Chrome, Google Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, yang kita sebutkan tadi adalah mesin pencari yang umumnya digunakan oleh orang-orang banyak. Demikianlah materi rangkuman yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.